Halo marketeers, di episode pertama dari analisis, kita belajar bahwa salah satu komponen utama dari digital marketing adalah content marketing. Nah, sekarang kita ingin tahu sebetulnya bagaimana cara kita menjalankan content marketing. Saat ini banyak referensi untuk content marketing itu fokus pada hal-hal teknis, seperti memilih copywriting, memilih caption, atau memilih visual yang ingin digunakan untuk menyampaikan konten. Tapi bagaimana sebetulnya aspek-aspek strategis dari konten marketing itu sendiri? Saya Iwan Setiawan dan ini adalah analisis. Di episode yang ketiga ini, kita akan membahas secara strategis komponen-komponen atau langkah-langkah teknis dalam menyusun konten marketing. Ada 3 langkah besar yang harus kita lakukan ketika kita ingin mendesain sebuah konten marketing. Yang pertama, langkah yang paling penting adalah untuk memahami audiens kita siapa. Ada satu tools yang biasa saya pakai untuk menggambarkan siapa target audience kita dalam konten marketing, yaitu yang disebut sebagai persona. Biasanya saya susun ke dalam satu halaman dan menampilkan beberapa komponen yang mengidentifikasi dan mendeskripsikan siapa audience kita. Pertama, kita perlu mendeskripsikan target audience kita dari sisi demografis. Misalnya, usia mereka, jenis kelamin, status menikah, pekerjaan mereka, atau status sosial mereka saat ini. Ini semua bisa memberikan gambaran kepada kita siapa kira-kira orang yang ingin kita tuju dengan komunikasi kita. Dengan adanya profil demografis, kita bisa membayangkan kira-kira siapa ya teman saya atau kenalan saya yang profilnya cocok dengan profil target konten ini. Sehingga saya bisa mengetahui dengan persis kira-kira angle komunikasi saya harusnya seperti apa. Kemudian saya juga sering menggambarkan profil tidak hanya demografis, tapi juga profil interest dan behavior, atau profil minat dan kebiasaan atau habit yang mereka biasa lakukan. Misalnya, personality-nya mereka seperti apa sih? Apakah orang-orang yang cenderung riang, cenderung serius? Apakah mereka orang-orang yang punya hobi memasak misalnya, atau hobi adventure, atau hobi otomotif, dan sebagainya. Kemudian saya juga melihat apakah mereka cukup paham teknologi, apakah mereka gaptek, atau justru sangat melek dalam menggunakan gadget dan lain-lain. Saya juga seringkali melihat apa sih tujuan hidup mereka, apakah mereka itu karakter yang achiever, ingin sukses, mengejar mimpi, menjadi orang yang berhasil, ataukah mereka orang yang idealis, tidak perlu kaya, yang penting hidupnya jujur dan sesuai dengan jalan yang tepat. Ataukah mereka sebetulnya adalah orang-orang yang experiencer, yang senang mengexperience atau merasakan pengalaman-pengalaman yang menarik dalam hidup mereka. Ini semua saya sebut sebagai profil interest dan behavior. Yang ketiga, bagian yang tidak kalah penting dalam persona adalah perjalanan mereka dalam mengkonsumsi konten. Saya sebut sebagai key touch point. Media apa yang mereka gunakan untuk mengkonsumsi konten? Apakah mereka menggunakan YouTube? Apakah mereka menggunakan Instagram, TikTok, dan sebagainya? Apakah mereka juga menggunakan channel-channel tertentu yang di luar digital? Apakah mereka sering melihat pesan-pesan di billboard? Apakah mereka sering menonton TV, dan sebagainya? Ini semua kita sebut sebagai potret key touch point. Jadi ada 3 elemen dalam persona. Aspek demografisnya, aspek interest dan behaviornya, serta aspek key touch point-nya. Ini adalah langkah pertama dari content marketing. Menentukan dan mendeskripsikan secara detail siapa target audience kita. Begitu ini beres, baru kita bisa masuk ke langkah berikutnya atau langkah kedua.
Di langkah kedua ini, kita berbicara tentang penentuan tema konten itu sendiri. Sebuah brand, sebuah merek yang kita miliki, ketika kita ingin kaitkan dengan sebuah konten, maka kita harus menentukan tema yang ada relevansinya dengan positioning dari brand kita. Tetapi di sisi lain juga menarik untuk disimak oleh target audience kita. Perbedaan yang sangat mencolok dari konten marketing dibandingkan dengan advertising adalah seringkali di advertising kita berfokus pada produk, kita berfokus pada kekuatan dari brand kita yang ingin kita komunikasikan keluar. Seringkali kekuatan dari brand itu bukan sesuatu yang dianggap penting untuk didengar oleh audience. Sehingga kadang-kadang ada misalignment. Kita ingin menyampaikan pesan tertentu, ternyata audiens tidak mau dengar, sehingga mereka akan skip iklan tersebut, mereka akan pindah channel apabila sedang menonton di TV, dan seterusnya. Di konten marketing, pendekatannya berbeda. Di konten marketing, kita mencari tahu dulu apa yang ingin mereka dengar, atau apa yang kira-kira akan menarik perhatian mereka. Kemudian baru kita balik, baru kita menciptakan sebuah konten yang menjawab minat tersebut, tetapi sekaligus ada transisi menuju pengenalan terhadap merek kita. Jadi di sisi lain kita menyenangkan dulu apa yang ingin dialami atau apa yang ingin didengar oleh audiens kita, kemudian sambil kita menyelipkan pesan-pesan merek kita di dalam konten tersebut. Inilah angle konten marketing yang sangat berbeda dengan angle advertising biasa yang kita kenal. Karena itu ketika kita masuk ke langkah yang kedua, tentang menentukan tema konten, kita sekarang berpikir kira-kira apa konten-konten yang menarik untuk didengar, tetapi punya relevansi dengan brand kita. Ada 4 cara untuk mengkomunikasikan sebuah brand. Yang pertama adalah menggambarkan brand secara simbolis. Yang pertama ini, brand diposisikan sebagai sebuah simbol, entah sebagai simbol visual, atau biasa saya sebut sebagai visual imageries, atau menggambarkan sebagai sebuah heritage, atau sebuah tradisi yang terkait dengan sebuah brand. Apabila brand itu adalah brand yang sudah lama ada di market, punya tradisi tertentu, maka angle-nya harusnya menampilkan heritage tersebut. Apabila brand ini relatif baru, maka biasanya menggambarkannya lewat visual imageries atau analogi-analogi visual. Yang kedua adalah menggambarkan brand sebagai orang atau brand as a person, di mana brand ini dikaitkan pada sebuah karakter personality tertentu. Biasanya secara prakteknya itu menggunakan brand ambassador atau talent atau influencer, atau bisa disebut juga sebagai key opinion leaders yang kira-kira paling dekat karakter personality-nya dengan karakter merek kita. Angle komunikasi atau tema yang bisa dipilih apabila kita ingin memposisikan brand as a person adalah angle personality tertentu. Sifat-sifat orang yang kita ingin lekatkan atau asosiasikan dengan merek kita. Atau misalnya hubungan-hubungan tertentu yang dimiliki oleh orang ini terhadap orang-orang lain, atau kita sebut sebagai customer relationship. Ada pendekatan ketiga, yaitu memposisikan merek sebagai sebuah produk, di mana di sini pendekatannya sangat hard selling. Artinya kita langsung mengkomunikasikan konten yang berhubungan langsung dengan atribut produk, pemanfaatan produk atau penggunaannya, kualitasnya, atau karakter usernya. Siapa yang sebetulnya menggunakan produk ini. Dan terakhir, pendekatan keempat adalah brand as organization. Brand itu tidak hanya sempit di sisi produk, tapi brand itu juga bisa dianggap sebagai sebuah organisasi yang punya kultur tertentu, punya atribut-atribut organisasi tertentu, atau punya kaitan lain yang jauh lebih luas yang kita sebut sebagai externalities. Misalnya, merek punya social impact untuk masyarakat sekitarnya. Melalui aktivitas-aktivitas sosial, maka mereka bisa mengambil angle impact sosial tersebut di dalam komunikasi konten marketingnya mereka.
Saya ingin menggambarkan 4 pendekatan pemilihan konten tadi dengan sebuah contoh dari Tesla. Andai kata kita menggambarkan Tesla sebagai sebuah simbol, maka kita akan berbicara tentang space traveling, pergi ke Mars, atau kita berbicara tentang Hyperloop, yaitu teknologi transportasi antar kota dengan sebuah futuristic vehicle yang disebut sebagai Hyperloop. Ini semua adalah imajinasi dan juga kreativitas atau buah inovasi dari Elon Musk ketika dia membangun Tesla. Tetapi kita juga bisa bilang brand Tesla itu synonymous atau sama dengan Elon Musk. Dengan kata lain, kita memposisikan Tesla sebagai person, di mana simbol orang dari Tesla itu sendiri adalah Elon Musk. Elon Musk itu personality-nya adalah sangat engineer, sangat inventor. Dan ini terkait dengan brand Tesla yang merupakan juga seorang engineer dan juga seorang inventor. Tapi kalau kita berbicara Tesla sebagai sebuah produk, maka kita akan berbicara tentang kendaraan, mobil, sports car, atau kita berbicara tentang lifestyle yang melekat pada produk-produk Tesla yang dianggap merupakan lifestyle yang tidak hanya mewah di beberapa negara, tetapi juga dianggap sebagai lifestyle yang sangat ramah lingkungan. Kita juga bisa memposisikan Tesla sebagai sebuah organisasi, di mana Tesla ini berbicara tentang produk-produk ramah lingkungan, sehingga berbicara tentang sustainability, berbicara tentang inovasi-inovasi transportasi yang bisa menggebrak dunia transportasi konvensional. Jadi Tesla memiliki angle tema yang sangat beragam. Bisa dianggap sebagai simbol, dianggap sebagai orang, dianggap sebagai produk, maupun dianggap sebagai sebuah organisasi. Langkah yang ketiga dari konten marketing adalah penentuan format. Dan seringkali ini adalah yang paling penting dari ketiga langkah yang saya sampaikan. Ada kalanya sebuah konten itu punya format entertainment. Karena entertainment adalah format konten yang paling mudah dicerna. Biasanya bentuk-bentuknya itu seperti video yang viral, bisa bentuknya kontes-kontes di sosial media, bisa juga bentuknya komik, atau bentuknya film, dan lain-lain yang sifatnya menghibur. Dan seringkali komunikasi merek cuma diselipkan di dalam hiburan tersebut. Yang penting impressionnya tercapai, banyak yang melihat, banyak yang tertarik, kemudian pelan-pelan kita masukkan elemen-elemen komunikasi merek di dalamnya. Ada kalanya juga konten kita harus berbentuk atau berformat inspirasi atau inspiring, di mana bentuk-bentuk yang lazim digunakan untuk inspiring konten adalah misalnya produk review atau top list. Misalnya 10 produk yang harus kamu coba, 10 restoran yang wajib kamu kunjungi, 10 tempat yang harus kamu datangi sebelum kamu meninggal. Ini adalah semua contoh top list. Ada juga bentuknya misalnya endorsement atau testimoni dari figur yang dihormati terhadap produk atau merek yang ingin kita sampaikan. Intinya adalah memberikan inspirasi atau memberikan contoh kepada audiens bahwa ternyata sudah ada yang pakai loh, dan ternyata sangat banyak orang-orang yang menggunakan merek kita dalam kehidupan sehari-harinya. Memberikan inspirasi kepada mereka untuk melakukan hal yang sama, untuk menggunakan merek yang sama. Kemudian kita juga melihat format itu bisa dari angle convincing. Di sini betul-betul hard selling, di mana kita berjualan lewat brosur, lewat demo produk, atau melalui case study. Ini adalah perusahaan-perusahaan atau konsumen-konsumen yang menggunakan produk saya. Intinya adalah mengconvince audiens kita untuk ikut menggunakan. Tidak hanya menginspirasi mereka secara halus, tetapi secara langsung mendorong mereka untuk melakukan pembelian. Dan yang keempat, yang terakhir adalah angle edukasi atau education, di mana kita
menggunakan format-format konten yang sifatnya edukatif seperti misalnya tutorial, misalnya tips dan trik, atau dalam bentuk infografis, dalam bentuk data-data. Intinya adalah memberikan informasi atau insight yang dirasa bermanfaat untuk target audience kita, dan kebetulan tips dan trik atau informasi detail tersebut ada kaitan eratnya dengan merek yang ingin kita komunikasikan. Jadi ada 4 format yang bisa kita tampilkan dalam komunikasi konten marketing. Ada yang sifatnya entertainment, inspiring, convincing, dan educating. Nah, kalau kita lihat 2 yang paling atas dari diagram yang saya tampilkan ini, yaitu entertainment dan education, kita bisa melihat bahwa ini adalah format-format komunikasi yang bagus untuk pembentukan merek atau branding. Sedangkan 2 elemen lainnya, yaitu inspiring dan convincing, ini adalah konten-konten yang bagus buat selling atau jualan. Jadi 2 konten cocok untuk branding, 2 konten cocok untuk selling. Kita belajar di episode yang pertama bahwa ada 2 pendekatan besar untuk distribusi dari konten, yaitu melalui platform search dan melalui platform sosial, melalui search engine atau sosial media. Dan kita belajar waktu itu bahwa kalau kita ingin mendistribusikan konten-konten yang cenderung lebih panjang, maka pakailah search engine. Apabila kita ingin mengkomunikasikan sesuatu yang lebih pendek-pendek, yang lebih trending, maka gunakanlah platform-platform sosial media. Jadi tentunya Anda sudah bisa menebak bahwa konten-konten panjang seperti konten edukasi dan konten convincing yang isinya product knowledge itu lebih tepat disampaikan melalui platform-platform search. Sedangkan format-format pendek seperti format entertainment atau format inspiring itu lebih tepat digunakan format social media atau di platform social media seperti Instagram, TikTok, dan lain-lain. Jadi kalau kita bicara tentang menciptakan konten, memasak sebuah masakan, sifatnya tutorial atau konten edukatif, maka sudah pasti kita akan menggunakan platform semacam YouTube. Tapi apabila kita berbicara tentang sebuah konten, misalnya saya ingin menunjukkan bahwa hotel yang saya miliki atau villa yang saya miliki memiliki pemandangan-pemandangan yang indah dan dikunjungi oleh para selebriti setiap kali ada musim liburan, maka ini adalah konten entertainment yang dikombinasikan dengan konten inspiring yang harusnya saya gunakan platform social media. Jadi secara langsung sebetulnya format yang kita tentukan di langkah yang ketiga itu mendikte channel yang akan kita gunakan untuk mendistribusikan konten tersebut. Demikian 3 langkah yang biasa kita gunakan ketika kita menggunakan konten marketing. Yaitu yang pertama, pahami audiens Anda. Kemudian yang kedua, tentukan tema-tema apakah merek itu lebih tepat diposisikan sebagai produk, orang, atau simbol, atau sebagai organisasi. Dan tentukanlah yang ketiga, formatnya. Apakah lebih entertaining, inspiring, convincing, atau lebih edukatif. Mudah-mudahan bermanfaat insight yang bisa Anda dapatkan melalui episode yang ketiga ini tentang konten marketing. Jangan lupa untuk terus menyaksikan analisis, karena saya akan membahas berbagai topik-topik menarik lainnya terkait dengan bisnis dan pemasaran. Sampai jumpa. Apabila Anda belajar banyak dari analisis, tolong subscribe, like, dan share konten yang kami create ini. Dan apabila ada pertanyaan yang ingin saya bahas di analisis, silakan tanyakan di kolom komentar.